saya Destika Putri dari kelas 11F. Saya izin bertanya, maaf Ibu, sebelumnya kan saya pernah ya Bu ngelihat Ibu memakai baju adat Batak dan apa ya Bu, menurut saya gimana sih Bu, itu baju adat itu tuh ada arti atau filosofinya nggak sih Bu dalam pakaian adat Ibu? Ada dong pastinya ya. Jadi setiap baju adat itu pasti ada filosofinya. Kalau baju adat Batak itu melambangkan antara manusia, alam dan kekuatan spiritual yang lainnya. Jadi setiap motif-motifnya itu ada lambang tersendirinya, ada kekuatan tersendirinya. Jadi makanya bahannya itu bukan sembarang bahan. Jadi memang dari benang yang udah dikhususkan untuk supaya bahan itu tidak seperti bahan-bahan yang lainnya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Mohon maaf sebelumnya, apakah saya boleh tahu kalau kayak fungsi dan makna ulos itu di acara Batak itu apa ya Bu? Ya, fungsi ulos di acara Batak itu adalah melambangkan untuk kehangatan ya, untuk perlindungan dan kasih sayang. Misalnya ulos saat diberikan di pernikahan kan biasanya itu yang memberikan itu adalah tulang. Itu tanda di mana bahwa keluarga itu akan diberkati ya melalui ulos itu. Tapi di balik itu bukan berarti mereka menduakan Tuhan ya. Ulos hanya lambang sebagai bahwasannya kedua mempelai itu sudah diberkati oleh Tuhan tuh. Ya. Ini bagaimana peran marga dalam menentukan hubungan kekerabatan dan adat Batak, Bu? Iya, untuk peran dari marga adalah bahwa adat Batak itu kan memang rentan dengan marga ya, marga yang dibawakan oleh dari keturunan dari bapak ya. Pasti semua anak atau laki-laki dan perempuan pasti membawa marga dari orang tua laki-laki, dan marga ini diperoleh dari garis keturunan ayah terus menerus sampai ke cicit-cicitnya nanti tetap dari marga ayah tersebut gitu, dari si laki-lakinya, bukan dari perempuannya ya. Adat Batak seperti itu. Oke, baik. Ibu, kan banyak di zaman sekarang tuh banyak anak muda yang tertarik pada kebudayaan Batak. Misalnya teman saya sering menyanyikan lagu-lagu Batak. Nah, saya ingin bertanya Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang generasi muda yang mulai tertarik terhadap kebudayaan Batak? Misal suka mendengar lagu-lagu dalam bahasa Batak, mempelajari tentang kebudayaan Batak dan lain-lain. Bagaimana tanggapannya Ibu? Tanggapan saya bagus sekali ya. Berarti mereka melestarikan adat budaya Batak ya, supaya adat Batak itu tidak hilang dari diri mereka. Apalagi zaman sekarang kan banyak anak muda yang tidak tahu berbahasa Batak, padahal orang Batak. Misalnya saya sendiri juga ya, karena tinggal di perkotaan, jadi saya sedikit lupa dengan bahasa saya sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu ya, bagaimana kita belajar ya dengan cara mendengar musik, itu bisa juga ya untuk memperluas kita kosakata bahasa Batak itu bagaimana. Dan Ibu sangat setuju anak-anak muda yang khususnya orang-orang Batak melestarikan budaya Batak itu, apalagi bahasa-bahasa Batak dengan mendengarkan musik-musik Batak. Baik, terima kasih Ibu. Permisi Bu, saya ingin menanyakan bagaimana kebudayaan Batak bisa memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nilai positif dari kebudayaan Batak itu ya, Batak itu kan cenderung mereka itu walaupun terlihat kasar bahasanya, logatnya kasar, tapi mereka itu sebenarnya adalah sifatnya itu sifat ini ya, apa namanya, mereka itu bersahabat dengan siapapun ya. Makanya orang Batak itu kan banyak di mana-mana, di negara manapun orang Batak banyak menduduki ya. Nah, karena orang Batak itu sifatnya walaupun bahasa kita kasar, bahasa kita agak apa namanya, melengking suaranya, tapi mereka itu baik-baik sebenarnya gitu ya. Cuman
bahasanya aja kasar gitu ya, tapi itu bahasa itu kan memang hanya kiasan aja ya, jadi hanya sebatas bagaimana mereka memberikan sesuatu untuk mereka ketahui bahwasannya bahasa Batak itu bahasa yang baik ya sebenarnya, itu aja. Baik Bu, terima kasih Bu.